diturunkan kepada 7 pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 2414040038 dari kelas TMTK 24B. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja ke materi kita, yaitu Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Baiklah, yang pertama yaitu bacaan Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salafami'atin sinina wazdadu tis'a. Walillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibas samawati wal ardh absir bihi wa asmi' ma lahum bihi min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih wa la tajida min dunihi multahada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Itulah bacaan dan terjemahan dari Quran surat Al-Kahfi ayat 25 dan sampai ayat 27. Poin kedua yaitu masuk kepada arti kosakata dari Quran surat Al-Kahfi ayat 25 sampai ayat 27. Yang pertama yaitu ada walabithu, yang artinya mereka berdiam, kahfihim gua mereka, salasa 3, mi'atin 100, sinina beberapa tahun, wazdadu dan mereka menambahkan tis'a 9, a'lamu lebih mengetahui, bima berapa lama, lahu baginya, waiba kegaiban, samawati langit, wal ard dan bumi, abusir alangkah terang penglihatan, wa asmi dan alangkah tajam pendengaran, ma tidak ada, lahum bagi mereka, dunihi selain Dia, waliyin seorang pelindung, yusyriku bersekutu,
hukmihi, keputusannya, watslu, bacakanlah, uhiya, diwahyukan, ilaika, kepadamu, robbika, Tuhanmu. La, tidak ada, mubaddilu, dapat merubah, dikalimati, bagi kalimat-kalimatnya. Tajida, kamu mendapatkan, multahadan, tempat berlindung. Itulah arti kosakata dari surat Al-Kahfi ayat 25-27. Poin selanjutnya yaitu penafsiran Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Penafsiran ayat 25. Ayat ini menjelaskan tentang lamanya waktu Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua setelah Allah menutup pendengaran mereka. Mereka tinggal di sana selama 300 tahun. Berdasarkan perhitungan ahli kitab, tahun Syamsiah atau matahari, atau 300 tahun berdasarkan perhitungan orang Arab, tahun Qamariyah atau bulan. Menurut Ibnu Katsir, 300 tahun adalah perhitungan Islam Syamsiah, sedangkan tambahan 9 tahun adalah selisihnya jika dihitung dengan tahun Qamariyah. Selanjutnya penafsiran ayat 26. Ayat ini berisi penegasan bahwa hanya Allah yang mengetahui secara pasti berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Pengetahuan tentang hal gaib hanya milik Allah, dan Dialah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah, dan Dia tidak mengambil sekutu dalam menetapkan keputusan. Selanjutnya penafsiran ayat 27. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membacakan dan mengikuti Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, karena Al-Quran adalah kebenaran yang sempurna. Manusia tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepada Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung, dengan berita yang benar, perintah yang adil, serta larangan yang harus diikuti. Poin selanjutnya yaitu kandungan Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Yang pertama yaitu ketetapan ilmu Allah. Secara eksplisit menyatakan bahwa Allah lebih mengetahui berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk hal-hal yang gaib dan tidak diketahui oleh manusia. Yang kedua ada keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi secara keseluruhan adalah contoh dari keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Mereka rela meninggalkan kemewahan dunia dan bersembunyi di dalam gua demi mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kebenaran wahyu Al-Quran. Ayat ini memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan dan mengikuti Al-Quran. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Yang keempat yaitu ada ketergantungan kepada Allah, yang mana menyatakan bahwa tidak ada pelindung bagi mereka Ashabul Kahfi selain darinya. Ini menunjukkan bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bergantung. Hanya kepada Allah lah kita harus bergantung dan memohon pertolongan. Baiklah, itulah materi dari Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.